Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Akhirnya Kijun dan Handul mendatangi FSS karena dugaan mereka telah melakukan pelanggaran saat mempromosikan produk asuransi perceraian mereka. Kim Son-man yang adalah manajer di divisi asuransi FSS mengatakan kalau seseorang mengadukan adanya pelanggaran di brosur yang mereka bagikan kepada para klien. Seharusnya brosur asuransi nggak boleh ada promo hadiah lebih dari 30.000 won. Namun di brosurnya Kijun, tertulis kalau mereka akan mengadakan upacara perceraian yang pastinya itu lebih dari 30.000 won. Handul dan Kijun terus membantah pernyataan itu demi melindungi pendapat dari sisi mereka. Tapi akhirnya pendapat mereka dikalahkan oleh Kim Son-man. Karena panik, Kijun menyebutkan bahwa mereka tidak akan melakukan upacara perceraian. Mendengar itu, Kim Son-man bertanya, kalau gitu promo di brosur kalian itu bohong dong. Kijun segera membalikkan keadaan dan berkata, "Enggak, bukan begitu. Kami tidak akan melakukan upacara perceraian karena kami akan memastikan bahwa 10 pemegang polis pertama tidak akan bercerai." Kali ini, Handul yang terkejut dengan pernyataan si Kijun. Namun Kim Son-man menerima argumen Kijun dan melepaskan mereka dengan peringatan. Kalau sampai perkataan Kijun nggak benar, maka mereka pasti akan mendapatkan hukumannya. Di tempat lain, Jongman dan Nare bertemu dengan seorang konselor pernikahan yang membantu mereka memahami para pasangan pemegang polis dengan resiko perceraian tertinggi. Konselor pernikahan memilih satu pasangan yang dianggap memiliki resiko perceraian tertinggi. Itu adalah pasangan yang mengaku tidak pernah bertengkar dengan pasangannya. Yang kita tahu lah ya kalau itu tidak mungkin. Konselor pernikahan menyebutkan, mengaku tidak ada konflik sebenarnya menunjukkan adanya masalah. Nah lo kan, siapa tuh yang di depan publik mesra banget? Hati-hati aja sih, hahaha. Maka karena itulah si konselor pernikahan memilih pasangan tersebut sebagai pasangan yang memiliki resiko perceraian paling tinggi. Sementara itu, Ayong mendatangi sebuah toko roti. Ayong mencoba bekerja sama dengan toko roti itu, supaya toko roti itu bisa mengadakan kelas membuat roti untuk menumbuhkan keharmonisan di antara pasangan. Tapi si pembuat roti mengatakan bahwa pekerjaan membuat roti ini membutuhkan kerja keras yang bisa menumbuhkan stres. Takutnya para pasangan yang udah nggak harmonis jadi makin nggak harmonis karena berdebat karena membuat roti. Pada saat yang sama, seorang pria dari Kencan Buta Ayong tiba-tiba muncul di depan kaca toko roti tersebut. Tentu saja, hal ini membuat Ayong tidak nyaman karena dia nggak suka sama pria itu. Pria itu bernama Wungsik. Wungsik orangnya tuh sangat bersemangat dan mapan. Karena ternyata ayah Wungsik lah pemilik gedung tersebut. Pembuat roti juga menjelaskan kalau Wungsik mengelola studio menari dan memberikan ide kepada Ayong agar para pasangan ikut kelas menari aja. Wungsik pun masuk ke dalam toko dan menyapa Ayong. Di saat pembuat roti meninggalkan mereka, Ayong langsung meminta Wungsik untuk mengajar menari kepada para pasangan, sembari menyerahkan kartu namanya. Lalu Ayong pergi tanpa menunggu jawaban dari Wungsik. Keesokan harinya di kantor, tim Kijun rapat bersama dengan Daebok. Daebok sangat marah ketika tahu ada masalah FSS tersebut. Dan lebih marah lagi ketika dia melihat list para pemegang polis yang memiliki resiko tinggi bercerai. Tapi Handul mencoba menenangkan Daebok dan mengatakan kalau para ahli sepertinya membuat list yang sama satu dengan yang lainnya. Tapi masalahnya nih, para ahli sama-sama memilih satu pasangan yang kemungkinan besar akan bercerai dalam 6 bulan. Dan pasangan ini juga termasuk dalam 10 pendaftar pertama asuransi tersebut. Mendengar pernyataan itu, makin gilalah Daebok. Stres berat dia jadinya. Sementara itu, si Yojung mendatangi Nare dan menanyakan tentang kemarin Kijun dipanggil oleh FSS. Nare menjelaskan kalau sepertinya tim membuat kesalahan dengan salah satu ketentuan di brosur promosi. Pak Jung memperingatkan Nare kalau produk asuransi perceraian ini harus berhasil diluncurkan. Kemudian Kijun dan Handul berdiskusi untuk menemui pasangan yang diramalkan memiliki resiko tertinggi untuk bercerai. Sang istri bernama Mire. Kijun mengajak Handul untuk mendatangi Mire ke rumahnya. Intinya mereka ingin mengawasi Mire agar mereka dapat mencegah Mire untuk tidak bercerai, sehingga perusahaan nggak dirugikan. Di sisi lain, karena masalah FSS kemarin, Nare meminta petugas keamanan untuk menyelidiki kemungkinan adanya peretasan di komputer tim asuransi perceraian. Karena menurut Nare, seseorang yang mengadu ke FSS mungkin saja pekerjaan orang dalam. Namun petugas keamanan mengatakan kalau ada 2 orang telah menggunakan komputer perusahaan di luar jam kerja, dan kedua orang itu adalah Kijun dan Handul. Tentu saja, Nare terkejut mendengar hal tersebut. Di perusahaan asuransi lain, Jongsin yang adalah teman Handul yang kemarin makan bareng itu loh. Dia meminta sekretaris di perusahaannya untuk meluncurkan produk baru. Dan itu adalah produk asuransi perceraian dong. Sepertinya Jongsin ini jahat deh. Dia kayaknya ingin menyabotase asuransi perceraian milik Handul dan timnya. Sementara itu, Kijun dan Handul sampai di rumah Mire. Kijun dan Handul disambut oleh dekorasi yang nggak biasa.
Sepertinya Mirai adalah seorang peramal kartu tarot. Karena tidak ingin makin disalahpahami, akhirnya Kijun dan Handul jujur kalau mereka datang bukan untuk diramal. Tapi mereka datang untuk membahas tentang asuransi perceraian yang telah Mirai ambil sebelumnya. Di sanalah Kijun dan Handul terkejut saat mengetahui kalau ternyata Mirai bersikeras untuk bercerai. Mereka panik, tetapi Mirai mengusir mereka dan menolak untuk mendengarkan mereka. Karena itulah mereka berdua akhirnya memutuskan untuk diramal dengan kartu tarot, supaya mereka bisa masuk kembali ke rumah Mirai. Handul lalu bertanya apakah timnya bisa berhasil dalam pekerjaannya. Mirai lalu menyuruh Handul untuk mengambil 3 kartu tarot. Setelah Handul mengambil ketiga kartu tarot itu, Mirai mulai membaca kartu tarot tersebut dan menyatakan kalau tim Handul akan berhasil, meskipun prosesnya mungkin sulit. Mendengar ramalan itu, Handul dan Kijun pun bergembira. Handul lalu mengatakan kalau dia ingin membantu Mirai hidup bahagia di dalam pernikahannya, supaya dia nggak jadi bercerai. Handul mengatakan jika pembacaan tarot itu benar, Mirai nggak boleh bercerai. Tapi jika Mirai bercerai, berarti pembacaan tarot yang baru aja Mirai bacakan itu salah. Hal ini tentu membuat Mirai berada di dalam dilema besar. Bagaimanapun, Mirai lalu membuka diri tentang kesulitannya. Awalnya, Mirai bertemu dengan suaminya yang sekarang itu saat mereka sama-sama sedang melakukan perjalanan backpacker ke Santiago. Dari sanalah mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menikah. Tapi kita semua tahu, pernikahan bukanlah akhirnya. Mirai lalu melanjutkan ceritanya. Suami Mirai adalah seorang fotografer yang suka keliling dunia. Dia pergi setidaknya 3.500 jam untuk setiap penugasannya. Maka karena itulah mereka berdua nggak pernah bertengkar. Ya karena ternyata mereka memang jarang banget bertemu. Makin lama Mirai makin merasa kalau dirinya sendirian di dalam pernikahan ini. Padahal Mirai bermimpi kalau dia akan memiliki anak dan membangun masa depan keluarganya bersama dengan suaminya. Mendengar itu, Handul berkata, jika Mirai memang masih mencintai suaminya, mari kita bersama mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Namun dengan tidak berharap apapun, Mirai menjawab, ya udah, kalian coba aja cari solusinya. Dan kalau memang solusi itu berjalan lancar, aku tidak akan bercerai. Sedangkan Nare dan Jonman bertemu kembali di atap gedung kantor mereka, di mana Jonman sedang bermain yoyo. Nare melihatnya dan ingin agar Jonman mengajarinya. Akhirnya, Jonman dengan sabar mengajari Nare bermain yoyo. Momen itu cukup membuat kita melihat kalau Nare sepertinya mulai tumbuh perasaan kepada Jonman. Tapi bagaimanakah dengan Jonman? Di tempat lain, Kijun dan Handul memanggil Ayong untuk pergi bersama ke desa Gorangge, di mana suami Mirai berada. Mereka ingin membantu Mirai menyelamatkan pernikahannya. Saat Kijun, Handul, dan Ayong tiba di desa Gorangge, mereka bertiga terkagum-kagum oleh keindahan pemandangan di desa tersebut. Tapi yang namanya drama ya, di sana mereka bertemu Wungsik dong, yang sedang bekerja bersama dengan para petani. Ternyata salah satu ladang di sana adalah milik Wungsik. Meskipun Wungsik berasal dari keluarga yang kaya, dia tetap bekerja keras dengan menjadi seorang petani. Wungsik bahkan kepala desa di desa tersebut. Tentu saja hal ini membuat Ayong terkejut dan tidak percaya dengan semua kebetulan ini. Karena mendengar kalau Wungsik dan Ayong ternyata adalah kenalan, Kijun segera menghampiri Wungsik dan meminta pertolongannya. Secara Wungsik kan kepala desa di sana. Dengan segera, Wungsik memperlihatkan CCTV yang ada di sekitaran desa tersebut. Di CCTV, tim asuransi melihat kalau ada mobil suami Mirai yang masuk ke desa itu dan belum meninggalkan desa tersebut. Yang berarti suami Mirai seharusnya masih ada di dalam desa itu. Akhirnya mereka berempat pun membagi tugas menjadi 2 kelompok. Wungsik dan Ayong akan mencari suami Mirai di dalam desa. Sedangkan Kijun dan Handul akan mencari suami Mirai di dalam hutan. Kemudian Kijun dan Handul mulai mendaki gunung tersebut dan berjalan di dalam hutan. Dalam perjalanan, Handul hampir terpeleset. Melihat itu, Kijun akhirnya menggandeng tangan Handul. Demi keselamatan sih alasannya. Akhirnya mereka sampai ke area tempat orang-orang berkemah dan melihat mobil suami Mirai. Tapi dengan segera, mereka berdua tahu kalau itu adalah mobil orang lain, bukan mobil suami Mirai. Karena itulah mereka berdua kembali mendaki dan terus mencari ke dalam hutan. Ketika hampir gelap, mereka hendak turun gunung. Tapi mereka tersesat dong. Nggak hanya itu, hujan pun turun. Namun dengan sigap, Kijun membuka blazernya dan memayungi Handul. Makin melelehlah Handul sama pelakuannya Kijun. Saat malam tiba, mereka berdua pun semakin tersesat dan tidak bisa menemukan jalan kembali. Ponsel mereka juga sudah kehabisan baterai. Dan pada saat itulah mereka terkejut karena melihat seekor harimau menghadang mereka di hutan. Bagaimana Handul dan Kijun menghadapi harimau itu? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.